Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam perkuliahan kalkulus 1. Ya, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-10 perkuliahan, dan materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait turunan atau diferensial. Minggu lalu kita sudah belajar terkait pengantar turunan, jadi bagaimana kita menyelesaikan turunan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang limit fungsi. Kita juga sudah belajar tentang turunan sepihak, di mana dia memanfaatkan pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Nah, kemudian saya meminta saudara untuk mengerjakan beberapa latihan soal dengan menggunakan aturan turunan, yaitu dengan memanfaatkan limit tersebut. Nah, kemarin beberapa dari kalian sempat bertanya, Bu, saya kan sudah pernah belajar turunan nih di SMA. Boleh nggak saya gunakan aturan turunan? Belum boleh, ya. Untuk tugas yang minggu lalu belum boleh menggunakan aturan turunan, karena kita masih belum mempelajari aturan dari turunan di pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa aturan untuk menyelesaikan turunan. Sehingga setelah materi ini, selanjutnya saudara bisa menyelesaikan permasalahan turunan dengan menggunakan aturan turunan. Oke, kita akan belajar disiplin saja terkait dengan materi, sehingga saudara sekalian tidak hanya bisa pada materi aturan saja, tapi juga mengetahui cara menyelesaikan turunan dengan menggunakan aturan turunan. Maaf, dengan pengantar turunan, yaitu pemanfaatan limit fungsi. Ya, oke. Selanjutnya, nah, ada beberapa aturan turunan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama terkait turunan fungsi konstan. Jadi ketika kita menemukan suatu fungsi yang merupakan konstan, hasil turunan dari semua fungsi konstan adalah 0. Sangat mudah ya. Yang kedua, ini ada pembuktiannya ya. Ini saya berikan sedikit ulasan pembuktian. Ini di buku Thomas sudah ada sebenarnya. Jika saudara perlu pengen membaca lagi gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa aturan itu benar, kita akan memanfaatkan aplikasi definisi turunan yang menggunakan limit fungsi yang kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar untuk mencari turunan dari fungsi x, kita bisa menggunakan dua hal. Bisa yang memanfaatkan ada xc-nya gitu ya, dan memanfaatkan yang ada xh-nya, seperti itu. Nah, bagaimana? Kita akan ambil salah satu saja, ya. Misalkan kita pakai yang ada h-nya. Oke, limit H mendekati 0 dari, kita asumsikan X yang kedua adalah X plus H, karena asumsinya H itu adalah perbedaannya, dikurangi Fx yang pertama dibagi H, seperti itu. Nah, kalau dia konstan, berarti kan dari fungsi yang kedua ke fungsi yang pertama nilainya sama, tidak berubah. Itu adalah definisi konstan. Misalkan kita asumsikan pada yang pertama nilainya adalah konstan, saya buat C adalah konstan gitu ya, konstan dalam bahasa Inggris C. Nah, ternyata yang kedua pun juga konstan karena dia tidak ada perubahan, konstan, sehingga C min C adalah 0. 0 dibagi hasilnya tetap 0, sehingga bentuk ini membuktikan bahwa turunan fungsi konstan itu adalah 0, seperti itu. Oke. Yang kedua, saya rasa yang ini sangat familiar ya untuk saudara sekalian, yaitu terkait aturan turunan pada aturan pangkat. Jika n adalah bilangan real, maka ketika kita diminta untuk menurunkan x pangkat n, langsung saja berarti n-nya ditarik ke depan gitu ya. Kalau di SMA kita sudah belajar, n-nya ditarik ke depan, terus kemudian x-nya tetap, x-nya pangkatnya dikurangkan 1. Untuk semua x, di mana pangkat x pangkat n dan x pangkat n-1 terdefinisi. Oke. Jadi bukan pangkat tak hingga ya, terdefinisi itu adalah selain tak hingga. Jadi jika x pangkat tak hingga, kita tidak bisa memanfaatkan aturan ini. Kemudian, aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah, oke, sebelum kita menuju ke aturan ketiga, ini ada beberapa contoh yang memanfaatkan aturan yang kedua. Ya, saya rasa tidak susah. Kita tinggal langsung manfaatkan ya. Di sini sudah saya berikan juga. Turunan dari x pangkat 3, berarti 3-nya kita tarik ke depan. 3 kali x, bukan kali x, 3x ya, pangkat
3 min 1. 3 min 1, 23x kuadrat. Terus kemudian yang kedua, 2 per 3x, 2 per 3 kurang 1. Jika demikian bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Ya, jadi 2 per 3 dikurangkan 1 itu adalah 3 per 3. Saya rasa tidak susah ya. Ini sudah dipelajari sejak di sekolah dasar. Harusnya tidak menjadi kesulitan buat saudara sekalian. Oke, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini hanya bisa diterapkan untuk pangkatan yang tak hingga, tidak bisa untuk pangkat yang tak terhingga atau tidak terdefinisi. Kemudian aturan yang ketiga adalah aturan perkalian pada turunan, yaitu ketika suatu fungsi itu dikalikan, gini ya, jika U itu adalah suatu fungsi yang diferensiabel oleh X, maka jadi kalau kita ingat aturan dari fungsi ya, ketika suatu fungsi dikalikan konstanta gitu ya, kemarin kita belajar dilimitkan, itu maka konstantanya dikeluarkan, terus fungsinya dilimitkan, seperti itu kan. Begitu juga pada turunan. Pada turunan ini kurang lebih juga sama. Jadi ketika suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, kita asumsikan U adalah suatu fungsi terhadap X, dan C adalah konstan, maka sama artinya dengan C-nya dikeluarkan, kemudian U-nya di mana U tadi yang mengandung X, dia diselesaikan seperti biasa. Ini adalah kurang lebih buktinya. Ya, buktinya sama, masih menggunakan aturan limit, ya, pengantar dari turunan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini adalah contoh yang diberikan. Jadi konstan yang saya maksudkan adalah di sini ya. Jadi ketika kita menemukan soal suatu fungsi dikalikan konstan seperti ini, maka konstannya kita letakkan depan, X kuadratnya kita selesaikan. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, sehingga yang merupakan konstanta kita kalikan. 3 dikalikan 2X sama dengan 6. Ya, jika ada pertanyaan, silakan saudara catat, kita akan bahas pada sesi tanya jawab. Tapi saya rasa ini tidak terlalu susah ya, karena kita hanya mengulang. Oke, untuk aturan yang keempat, yaitu aturan penjumlahan pada turunan. Nah, kita asumsikan, misalkan fungsinya adalah fungsi U dan fungsi V, di mana kedua fungsi itu mengandung X, yaitu fungsi yang dapat diturunkan oleh X, gitu ya. Fungsinya diferensiabel oleh X. Maka penjumlahan U ditambah V diferensiabel pada setiap titik di mana U dan V keduanya diferensiabel. Ini juga tidak susah. Jadi ketika kita diminta menurunkan jumlahan fungsi, berarti setiap fungsi yang akan dijumlahkan itu diturunkan. Biasanya hal ini kita temukan ketika kita menghadapi turunan fungsi polinomial. Jadi tidak susah, ya. Tinggal kita turunkan satu persatu. Ini ada pembuktiannya. Saya rasa pembuktiannya alurnya masih sama seperti yang sudah saya utarakan di awal dengan menggunakan teori fungsi yang dengan memanfaatkan limit yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, dan ini adalah contohnya. Ini adalah contoh fungsi polinomial. Oke. Kan ini asumsinya ini adalah fungsi U, ini asumsinya fungsi V. Ketika kita diminta menurunkan Y, berarti kita cukup menurunkan U serta menurunkan V. Jadi U-nya misalkan X pangkat 4, V-nya adalah 12X. Kalau kita turunkan, X pangkat 4 turunannya adalah 4X pangkat 3, sedangkan 12X turunannya adalah 12. Nah, catatan di sini saya berikan, aturan tersebut juga berlaku pada pengurangan. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan kurang lebih teorinya sama seperti ini. Ya. Oke, ini ada contoh lagi. Saya rasa juga sama ya. Jadi untuk menyelesaikan turunan dari fungsi polinomial seperti yang kita lihat di sini, kita cukup menurunkan satu persatu dengan menggunakan aturan nomor 2. Seperti itu. Ini juga saya rasa juga sama. Oke, nah cuman contoh 4 ini menunjukkan sekilas tentang aplikasi dari turunan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kurva Y
sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 2 memiliki garis singgung. Kita ingat rumus dari garis singgung ya. Kita cari turunannya, kita samakan dengan 0. Ini adalah rumus dari garis singgung. Terus kemudian, nah untuk penurunannya kita akan memanfaatkan teori aturan turunan yang kita pelajari, yaitu pada jumlahan dan pengurangan fungsi gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dijumlahkan dan dikurangkan, tapi kurang lebih metodenya sama ya. Jadi turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3, turunan dari min 2X pangkat 2, min 4X turunan dari 2, karena 2 adalah konstan, maka turunannya adalah 0. Ya. Kemudian dia sama dengan 0. 4X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Karena ada kemiripan di antara dua bentuk fungsi berikut, kita bisa menyederhanakan dengan mengeluarkan 4X. 4X kali X kuadrat min 1. Sehingga kita faktorkan, ini faktornya X adalah 0. Kemudian X kuadrat min 1, ketika kita faktorkan kan X plus 1, X min 1 ya. X plus 1, kemudian X min 1. Ya. Sehingga ini adalah faktornya adalah min 1 dan ini adalah faktornya 1. Sehingga titik yang ditemukan adalah X-nya adalah 0, 1, min 1. Lalu setelah ketemu X-nya bagaimana Bu? Kita akan substitusikan satu persatu titik yang kita temukan ke dalam fungsi Y yang sudah kita miliki. Ya, 0 kita masukkan, 1 kita masukkan, min 1 kita masukkan. Kemudian dari nilai X yang kita masukkan atau kita substitusikan, kita akan memiliki setiap pasangan. Ya, seperti ini yang sudah kita hitung, misalkan saat 0 yang kita substitusikan, hasil Y-nya adalah 2, saat 1 yang kita substitusikan, hasil Y-nya adalah 1, dan saat min 1 yang kita substitusikan, hasilnya adalah 1. Sehingga jawaban dari pertanyaan yang ada, titik-titik yang dilalui oleh kurva yaitu 0,2, 1,1, dan min 1,1. Oke, yang belum paham nanti boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya adalah turunan fungsi eksponensial, gitu ya. Jadi bedakan turunan dari fungsi berpangkat dan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu bentuknya sekilas ya, kita melihatnya dalam bentuk penulisan itu kebalikan dari fungsi berpangkat. Jika berpangkat itu misalkan kita tuliskan X pangkat A gitu ya. Jika fungsi eksponensial, X-nya itu yang berada di atas. Jadi A pangkat X, seperti itu. Ini kurang lebih pembuktian perhitungannya ya. Sehingga kita bisa menemukan turunan dari fungsi eksponensial itu adalah suatu nilai tetap L dikalikan A pangkat X. Ya, L-nya itu adalah bergantung dari fungsinya. Atau dapat dituliskan turunan dari fungsi eksponensial di sini pada eksponensial natural tepatnya turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Ya, karena konstanta dari X-nya adalah 1. Bagaimana kalau E pangkat 2X gitu ya? Turunannya berapa? E pangkat 2X turunannya adalah 2 E pangkat 2X. Ingat ya bedanya ya. Jadi tanpa dikurang 1. Ya, jika kita ketemu dalam fungsi berpangkat, dia akan dikurang oleh 1. Pada fungsi eksponensial, khususnya pada eksponensial natural, dia tidak dikurang 1. Nah, ketika konstanta dari X-nya itu adalah 1, maka turunannya adalah tetap fungsi itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju pada aturan perkalian turunan. Saya rasa ini juga saudara familiar ya. Aturan perkalian turunan biasanya lebih akrab kita tuliskan dengan seperti ini. U dan V. Ya, misalkan kita diminta mengalihkan dua fungsi, yaitu fungsi U dan fungsi V. Maka jika di SMA kita belajar seperti ini ya. UV aksen sama dengan UV aksen ditambah VU aksen. Atau U aksen V plus UV aksen. Seperti itu. Dan rumus ini yang akan terus kita gunakan untuk mencari turunan dari suatu fungsi yang dikalikan.
Dan contoh berikut menunjukkan bahwa kita akan memanfaatkan beberapa aturan turunan, yaitu aturan pada fungsi berpangkat serta aturan pada fungsi eksponensial. Nah, kita misalkan diminta turunan dari fungsi Y berikut dan fungsi berikut. Yang ini saya rasa sudah baru saja saya bahas ya. Jadi menjadi tidak masalah gitu ya. Tapi di sini saya paparkan dasarnya itu dari mana Bu Puji bisa menemukan solusinya adalah 2E pangkat 2X. Nah, kita akan coba selesaikan yang pertama. Jika kita lihat sekilas, dia adalah bentuk perkalian dua fungsi ya. 1 per X dikalikan X kuadrat plus E pangkat X. Jadi, ini kita bisa menggunakan aturan perkalian dua fungsi dengan memisalkan 1 per X sebagai U dan X kuadrat plus E pangkat X sebagai V. Lalu kita memanfaatkan perkalian turunannya seperti tadi. UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Sehingga kita perlu mencari turunan dari U serta turunan dari V. Oke. U-nya adalah 1 per X, V-nya adalah X kuadrat plus E pangkat X. Oke. 1 per X turunannya adalah 1 per X turunannya adalah ini ya, min 1 per X kuadrat. Sedangkan turunan dari X kuadrat plus E pangkat X adalah mudah saja 2X ditambahkan E pangkat X. Lalu kita aplikasikan rumus yang ada. U-nya tetap U, dV per dx itu artinya V kuadrat. V kuadratnya adalah yang tadi saya sampaikan, 2X plus E pangkat X. Ya. Terus kemudian V-nya dia tetap V. Terus kemudian du per dx alias U aksen, dia adalah min 1 per X kuadrat. Oke, kemudian kita kalikan seperti biasa ya. 2 ditambah E pangkat X per X dikurang 1 dikurang E pangkat X per X kuadrat. Kemudian kita selesaikan fungsi yang konstan dengan yang konstan. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Lalu kemudian kita sederhanakan bentuk ini. Kita keluarkan E pangkat X per X kuadrat. Sehingga pengalinya adalah X min 1. Ini adalah solusi. Bagaimana dengan contoh yang kedua yang tadi disampaikan oleh Bu Puji? Ya, jadi 2X ini merupakan suatu fungsi, jadi kita bisa memisalkan 2X sebagai U. Gitu ya. Jadi D per dx dari E pangkat 2X itu sama dengan D per dx dari E pangkat X dikalikan E pangkat X. Seperti ini juga boleh. Ya. Kita juga bisa misalkan ini sebagai U pada aturan substitusi. Oke, sekarang kita akan menggunakan aturan perkalian fungsi sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat X kalikan E pangkat X. Kita gunakan aturan dari fungsi, aturan dari turunan fungsi pada perkalian. Dengan rumus yang ada, kita temukan solusinya adalah 2E pangkat X kali E pangkat X. Jika ada dua bilangan berpangkat yang dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga ini hasilnya adalah 2E pangkat 2E. Sesuai dengan rumus langsung yang tadi sudah Bu Puji sampaikan. Ya. Oke. Selanjutnya, kita diminta mencari turunan dari fungsi ini. Ini gampang sekali ya, langsung saja kita misalkan ini sebagai U dan ini sebagai V. Lalu kemudian kita cari turunannya satu persatu, turunan dari U atau U aksen berarti hasilnya adalah 2X. Turunan dari V atau V aksen hasilnya adalah X pangkat 3. Turunannya adalah 3X. Langsung kita aplikasikan rumus yang ada, kita temukan jawabannya adalah ini. Oke. Apakah ada cara yang kedua? Bisa. Cara yang kedua adalah kita langsung kalikan ya. Fungsi ini kita kalikan seperti biasa sehingga kita dapatkan hasil ini. Jika sudah kita ketemukan fungsi polinomialnya, kita akan turunkan satu persatu dengan menggunakan aturan jumlahan turunan. Ya, jadi jika kita cukup menurunkan satu persatu, turunan dari 5X adalah 5X pangkat turunan dari X pangkat 5 adalah 5X pangkat 4,
Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Dan turunan dari 3, karena 3 adalah konstan, maka turunannya adalah 0. Rasa tidak susah. Oke? Nah, jika pasangan dari perkalian, dia adalah pembagian. Jadi, jika perkalian kita menggunakan rumus seperti itu, bagaimana pembagian? Saya rasa juga saudara sudah familiar. U per V aksen, saya tuliskan biasanya lebih familiar bentuknya seperti ini. U per V aksen sama dengan U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Ya, U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Caranya bagaimana? Tinggal langsung kita substitusikan saja. Bu, saya nggak suka U dan V karena itu inisial mantan saya. Boleh saudara menggunakan Fx dan Gx dengan menggunakan rumus yang sama. Oke, ini adalah salah satu contoh penyelesaiannya. Sama halnya seperti masalah perkalian. Jadi kita akan memisalkan pembilangnya sebagai U dan penyebutnya sebagai V. Kemudian kita cari turunannya masing-masing. Kita cari U aksen serta V aksen. Ya, kemudian kita aplikasikan rumus yang sudah saya berikan. Ditemukanlah hasilnya seperti ini. Ini pun juga demikian. Bagaimana kok bisa jadi seperti ini? Kita perlu mengingat kembali ya materi yang sudah kita pelajari sejak di SMP. Jika kita menemukan bilangan berpangkat dan pangkatnya adalah negatif, maka itu artinya sama dengan 1 per fungsi berpangkat tersebut. Seperti itu. Ya, 1 per pangkat X. Kemudian dengan bentuk seperti ini kita bisa mengaplikasikan pembilangnya sebagai U, penyebutnya sebagai V, lalu kita selesaikan dengan rumus yang ada. Ya, rasa tidak susah. Kalau yang ini berarti kita memanfaatkan dua bentuk, dua rumus ya, yaitu aturan perkalian pada turunan, kemudian hasil yang kita peroleh itu kita akan melakukan aturan pembagian terhadap turunan. Jadi nanti kita akan mencari, kan awalnya ini kita misalkan sebagai U gitu ya misalkan, lalu ini kita misalkan sebagai V. Nah, untuk menyelesaikan turunan fungsi ini, kita kan bisa, ada dua opsi ya, kita bisa gunakan, ya ini ya, kita bisa gunakan aturan perkalian pada turunan, atau kita juga bisa mengalihkan terlebih dahulu dalam bentuk seperti ini. Mana yang saudara rasa paling mudah, silakan saudara kerjakan. Lalu kemudian V-nya, V turunannya saya rasa tidak susah, lalu kita bisa mengaplikasikan aturan dari pembagian turunan. Nah, jika saudara sudah mempelajari beberapa aturan turunan yang sudah saya berikan, gitu ya, tentu saja aturan-aturan tersebut bisa saudara gunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan turunan. Nah, jika kalian sudah mempelajari turunan pertama tadi, kita mungkin akan mengenal istilah turunan kedua. Karena turunan kedua itu banyak diaplikasikan, salah satunya untuk mencari kecekungan fungsi. Nah, turunan kedua itu artinya seperti apa? Ya, turunan kedua itu berarti turunan yang pertama yang sudah kita ketemukan itu diturunkan kembali. Ya, seperti itu. Nah, seperti halnya pada turunan pertama, kita akan memiliki beberapa notasi untuk turunan kedua. Bisa kita tuliskan seperti ini, petiknya double, bisa kita tuliskan seperti ini, bisa juga kita tuliskan seperti ini. Oke, ini tidak ya, ini harusnya gini. Oh ya, dy aksen per dx, jadi sudah y aksen masih per dx lagi, atau bisa kita tuliskan seperti ini, atau bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Ini artinya turunan kedua terhadap X dari fungsi F. Ya, seperti apa penyelesaiannya? Kita beri contoh. Misalkan Y sama dengan X pangkat 6, maka Y aksen sama dengan, langsung kita selesaikan. Ya, pindah ke depan, pangkatnya kita kurang 1, berarti 6X pangkat 5. Lalu berapa turunan kedua? Turunan kedua, tinggal turunan yang pertama kita turunkan lagi, berarti
5 kali 6, 30 X pangkat 5 dikurang 1. Bagaimana turunan ketiga? Ya turunan kedua kita turunkan lagi. Bagaimana turunan keempat? Ya turunan ketiga kita turunkan lagi, dan seterusnya. Ya, ini adalah yang kita sebut sebagai turunan tingkat. N-nya itu bergantung. Jadi jika sudah melebihi turunan kedua, maka kita sebut sebagai turunan tingkat tinggi. Oke, dan beberapa latihan soal ini silakan saudara kerjakan sebagai bentuk upaya melemaskan tangan gitu ya, dan menghafalkan aturan-aturan yang sudah kita pelajari. Silahkan nanti dikerjakan untuk yang memiliki NIM ganjil, dikerjakan nomor yang ganjil. Untuk yang memiliki NIM genap, dikerjakan soal nomor yang genap. Ya, ini sebagai latihan. Ini mudah ya sebenarnya, tapi cukup banyak karena kita perlu melemaskan tangan. Oke, ada 40 soal, jadi ketika masing-masing dari kalian mengerjakan sesuai NIM-nya, jadi masing-masing mahasiswa akan mengerjakan maksimal 20 soal. Tugasnya akan kita sepakati pengumpulannya saat pertemuan pada sesi diskusi. Ya, sebelum saya tutup, lagi-lagi saya mengulangkan quote dari Pak Claude Tebisel gitu ya, bahwa kalian untuk menjadi orang yang berbeda, untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang lainnya, maka kalian perlu mengambil sesuatu yang resikonya lebih tinggi dari yang lain. Terus kemudian kalian perlu bermimpi lebih tinggi dari yang lain yang mungkin kalian merasa mungkin nggak ya bisa diselesaikan seperti itu. Lalu kalian perlu memiliki ekspektasi yang lebih dari hanya sekedar possible gitu ya. Kalian harus intinya harus berbuat yang lebih banyak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalian mungkin perlu jadi orang yang terjaga ketika yang lain sedang tertidur pulas. Itu adalah hal yang sederhana. Kalian mungkin perlu berdiam di rumah ketika yang lain sedang bersenang-senang. Kalian perlu tampil sederhana ketika yang lain tampil mewah dengan barang-barang yang baik. Ya, sesederhana itu. Saya selalu berharap semoga kalian semua dapat menggapai cita-cita sesuai yang kalian harapkan. Salam untuk orang tua di rumah. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.